Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya, Dr. Dewi Suma SEMM, NIDN 0120057903, Sinta ID 6756657. Saya adalah dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, Medan, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah yang sudah saya lakukan selama menjadi dosen. Video pemaparan penelitian dan publikasi karya ilmiah ini merupakan video kedua saya dalam menjelaskan kegiatan Tridharma perguruan tinggi yang telah saya lakukan. Pada video pertama, saya telah menjelaskan tentang pendidikan dan proses pengajaran. Sebelum saya menguraikan riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah, perlu saya sampaikan bahwa penelitian merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara cermat dan menyeluruh tentang suatu permasalahan yang bertujuan untuk memberikan solusi dalam pemecahan masalah tersebut. Diikuti dari buku Hilwe 1964 dengan judul Introduction to Research. Dengan kata lain, sebuah penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi atau menjelaskan suatu konsep atau untuk menjelaskan, memprediksi solusi untuk situasi atau situasi yang mewakili jenis penelitian yang harus dilakukan. Kegiatan penelitian menjadi kegiatan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen. Melalui kegiatan penelitian akan menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang terjadi baik mahasiswa, lingkungan perguruan tinggi maupun dalam kegiatan masyarakat luas. Hal ini disebabkan dengan adanya penelitian yang dilakukan dosen akan melahirkan sebuah konsep baru berkaitan pemahaman maupun perkembangan pengetahuan. Peningkatan kegiatan penelitian yang dilakukan dosen juga sesuai dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan adanya pemberian pendanaan kegiatan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tentang Perguruan Tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen nantinya akan dimasukkan ke dalam hasil karya tulisan ilmiah dan diterbitkan sebagai jurnal. Jurnal-jurnal ini diharapkan dapat diterbitkan secara internasional, tidak hanya digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia, tetapi juga berkontribusi untuk meningkatkan reputasi kampus. Berikut akan saya jelaskan beberapa penelitian yang telah saya lakukan. Pertama adalah penelitian yang saya lakukan pada tahun 2020 yang lalu dengan judul Pengaruh Kemandirian dan Pencapaian Tujuan terhadap Kinerja Melalui Rasa Ingin Tahu dan Perilaku Kerja Inovatif pada Lembaga Pembiayaan di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, saya mendapatkan dukungan dari dana internal Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dengan nominal 35 juta rupiah. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses peningkatan kinerja karyawan dengan adanya dukungan dari kepribadian dan motivasi eksternal yang ada dalam diri karyawan.
Dalam penelitian ini, saya menggunakan sampel penelitian sebanyak 220 orang karyawan dari 6 lembaga pembiayaan yang ada di Kota Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini, temuan yang dihasilkan bahwa untuk meningkatkan kinerja karyawan lembaga pembiayaan, maka diperlukan adanya dorongan motivasi eksternal, yaitu rasa ingin tahu karyawan dalam setiap pekerjaan, sehingga dapat memunculkan perilaku kerja inovatif yang akhirnya mendorong peningkatan kinerja karyawan. Penelitian yang saya lakukan ini kemudian saya publikasi dalam jurnal internasional. Hal ini merupakan target luaran yang harus dicapai dalam pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini kemudian saya publikasi dalam jurnal internasional terakreditasi, yaitu Web of Science, yang dipublikasikan pada bulan Maret tahun 2021 yang lalu. Selain melakukan penelitian yang sudah saya uraikan tadi, saya juga telah mempublikasikan beberapa karya ilmiah, baik dalam jurnal nasional dan internasional, terakreditasi maupun jurnal nasional. Beberapa hasil publikasi karya ilmiah yang sudah saya publikasikan antara lain: pertama, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional dengan judul Perilaku Konsumen Terhadap Penjualan Pertama, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional dengan judul Analisa Perilaku Konsumen Terhadap Penjualan Minyak Goreng di Pasar Simpang Limun di Kota Medan. Karya ilmiah ini dipublikasikan pada tahun 2020. Dalam penelitian ini, pembahasan yang saya lakukan adalah untuk mengetahui bagaimana keputusan pembelian yang dilakukan. Adapun permasalahan yang saya bahas adalah apa yang menjadi alasan pembeli dalam membeli produk minyak goreng yang dipasarkan di Pasar Simpang Limun Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentu pembelian dilakukan berdasarkan aspek kualitas serta harga produk. Kedua, pada tahun yang sama, saya mempublikasikan karya dengan judul Analisis Rasio Profitabilitas Terhadap Pertumbuhan Laba PT Sinergi Express Logistindo Pratama atau SINEX, yang dipublikasikan pada jurnal nasional. Dalam penelitian ini, saya memberikan pembahasan bagaimana mengukur peningkatan laba perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspedisi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan laba perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas, yaitu gross profit margin. Pada tahun yang sama juga, yaitu tahun 2020, karya saya yang ketiga adalah Positive Value of COVID-19 Pandemic for Ministry of Micro, Small, and Medium Enterprise, a case study in Yogyakarta, yang dipublikasikan pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4.
Dalam penelitian ini, saya berperan sebagai penulis kedua yang mencoba memberikan pembahasan pada dampak pandemi COVID-19 bagi para pelaku usaha kecil menengah yang ada di Yogyakarta. Saat pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, di tahun akhir 2019 dan awal tahun 2020 di Indonesia, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kemunduran sektor perusahaan. Penurunan tersebut terjadi karena adanya larangan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan berkumpul di luar rumah. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa perlunya para pelaku usaha untuk senantiasa menciptakan inovasi dan pengembangan kreativitas sehingga dapat menciptakan kekuatan usaha dalam menghadapi perubahan lingkungan. Karya saya yang keempat dipublikasikan pada tahun 2021 dalam jurnal internasional terakreditasi Web of Science. Karya ini merupakan hasil penelitian yang telah saya jelaskan di awal. Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak dari motivasi eksternal, yaitu rasa ingin tahu dalam mendorong perilaku kerja inovatif karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan pada bidang pemasaran dari 9 kantor cabang di Yogyakarta dan 50 kantor cabang yang ada di Jawa Tengah dari 6 lembaga pembiayaan. Dalam penelitian ini, saya merupakan penulis pertama yang berperan dalam menemukan permasalahan penelitian serta mencari jawaban. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bahwa kinerja lembaga pembiayaan menjadi menurun disebabkan rendahnya motivasi karyawan dalam rasa ingin tahu keadaan perusahaan. Karya saya yang kelima dipublikasikan adalah dengan judul The Effect Entrepreneurial Orientation on Small and Medium Business Perform in Medan City. Karya ini terbit dalam Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 4 pada tahun 2021. Penelitian ini memberikan kajian pada aspek peningkatan kinerja bisnis usaha kecil menengah yang ada di Kota Medan dengan menggunakan prediktor adalah inovasi, proaktif, dan pengambilan keputusan. Kita ketahui bersama bahwa usaha kecil menengah merupakan fondasi perekonomian negara. Oleh karena itu, perlu pengembangan yang konsisten sehingga usaha kecil menengah dapat terus eksis dalam kegiatannya. Perlu saya jelaskan bahwa pelaksanaan penelitian dan publikasi karya ilmiah yang saya lakukan bertujuan untuk dapat meningkatkan perkembangan pendidikan dan pengetahuan baik untuk diri saya sendiri maupun masyarakat. Dengan kata lain, kegiatan penelitian dan publikasi karya ilmiah bertujuan secara langsung untuk mentransmisikan pengetahuan dalam bidang aplikasi. Selain itu juga, publikasi karya ilmiah yang saya lakukan sebagai wujud konsisten saya dalam bidang ilmu yang menjadi spesialisasi saya, yaitu manajemen sumber daya manusia. Demikian uraian riwayat penelitian dan publikasi karya ilmiah yang telah saya lakukan selama ini. Namun demikian dapat saya sampaikan bahwa karya-karya saya tersebut telah memberikan dorongan semangat saya untuk dapat menghasilkan penelitian-penelitian dan publikasi karya ilmiah selanjutnya.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua yang telah menyaksikan video saya ini. Salam sehat selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.